Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Fitriani dari D3 Kebidanan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik pengolahan data yang diampu oleh mata kuliah metode penelitian. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Yudita Ingga Hindiati SST MKes. Langsung ke materi saja ya. Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pentingnya pengolahan data diantaranya yaitu data yang telah terkumpul perlu diolah. Nah, diolah di sini tujuannya untuk menyederhanakan seluruh data yang telah kita kumpulkan. Yang selanjutnya, tujuannya menyajikan dalam susunan yang baik dan juga rapi. Nah, setelah baik dan rapi, kemudian dianalisis terlebih dahulu. Ada penyuntingan atau yang disebut dengan editing. Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertanyaan ini, yang pertama, kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang telah kita ajukan. Yang kedua, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Yang ketiga, keajengan atau konsistensi jawaban dari responden. Dalam penyuntingan ini harus diberitahu agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Jadi kebenaran jawabannya dapat terjaga. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pengkodean atau coding. Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda atau simbol yang berupa angka pada jawaban responden yang telah diterima. Seperti contoh, kepuasan pasien dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan. Misalkan satu di sini adalah pasien tidak merasa puas, dan 5 itu pasien sangat merasa puas. Seperti itu. Tujuan pengkodean adalah untuk menyederhanakan jawaban responden. Harus diperhatikan pemberian pada jenis pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan tertutup. Yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan tabulasi atau tabuling. Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah penyusunan dan penghitungan data hasil pengkodean untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Tabel di sini boleh menggunakan tabel diagram data batang ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya tabel dapat berupa frekuensi, tabel korelasi atau tabel silang. Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan tabulasi. Yang pertama yaitu tabulasi manual, yang kedua tabulasi mekanis. Yang pertama dengan menggunakan tabulasi manual, yaitu semua kegiatan dari pengolahan data sampai penyajian data dilakukan dengan tangan. Yang kedua, tabulasi mekanis, pelaksanaannya yaitu menggunakan alat tertentu yang telah ditentukan, seperti komputer atau semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat. Selanjutnya kita melakukan menganalisis data. Tujuan dari menganalisis data adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan. Ada dua macam. Yang pertama yaitu analisis non-statistika. Analisis non-statistika ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, sesuai untuk data kualitatif. Yang kedua, analisis tidak dilakukan dengan perhitungan statistika. Yang ketiga, kegiatan analisis dengan cara ini dilakukan dengan membaca data yang telah diperoleh.
Yang kedua, ada juga analisis statistik. Analisis statistik ini ada dua ciri, yaitu yang pertama sesuai untuk data kuantitatif, dan yang kedua digunakan perhitungan statistika untuk membaca data yang telah diperoleh. Analisis statistika ini dibagi menjadi dua, yaitu satu analisis statistika deskriptif dan analisis statistika interferensial. Yang pertama, analisis statistika deskriptif memberi fakta mengenai objek penelitian tanpa memberi penilaian. Terus analisis deskriptif hanya bersifat memaparkan saja. Yang kedua, analisis statistika inferensial. Yang pertama itu memberikan penilaian terhadap objek yang telah kita teliti. Data selesai dianalisis, yang harus dilakukan adalah menafsirkan hasil analisis tersebut, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang kedua, dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan hasil analisis yang didapat. Nah, akhirnya penelitian memperoleh kesimpulan pokok, yaitu menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaan penafsiran ini, peneliti juga perlu memeriksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian. Langkah-langkah ini berguna untuk melihat keberhasilan dari hasil penafsiran yang telah kita peroleh sebelumnya untuk membuktikan keakuratannya. Semua langkah penelitian telah dilakukan dengan tepat, hasil penafsiran dapat dijamin dan hasil penelitian dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian masalah praktis yang berhubungan dengan peneliti tersebut. Penelitian tidak dilakukan dengan tepat, hasil penelitian tidak dapat dijamin kebenarannya, atau hanya di awang-awang saja kita menelitinya. Penelitian juga harus bersifat terbuka dengan menjelaskan semua langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan hasil yang telah kita peroleh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dan kekurangan karena di sini saya masih belajar, jadi saya tidak tahu seberapa dalam apa itu metode penelitian. Ya, meliputi teknik pengolahan data. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.